Muhammadin bi'adadi man shalla alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ayyusalli alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bisolati alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi sholatu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amin. Dan semoga pula dengan sholawat yang senantiasa kita baca, yang kita lantunkannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memewangi di pusara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga pula kita termasuk umatnya yang cinta kepada beliau, gemar membaca sholawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dipertemukannya di dalam kehidupan dunia, dan begitu juga yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Dan begitu juga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus berbangga hati dan kita senantiasa berbanyak bacaan surat atas beliau, karena Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada 5 yang diantaranya adalah Allah menjadikan umat Muhammad dalam keadaan yang lemah supaya mereka tidak sombong. Dan yang kedua, Allah menjadikan umat Nabi Muhammad dalam keadaan kecil-kecil supaya biaya makan, minum dan pakaian pun sedikit. Dan begitu juga Allah menjadikan umat Nabi Muhammad SAW berusia pendek supaya dosa-dosanya lebih sedikit. Dan yang keempat yaitu Allah menjadikan umat Nabi Muhammad SAW banyak yang miskin supaya hisabnya nanti di akhirat lebih cepat. Dan yang kelima adalah Allah menjadikan umat Nabi Muhammad SAW berada pada masa yang terakhir supaya tidak lama tinggal di dalam kuburnya. Jadi itu kemuliaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan kecil, mungkin kita yang kita tidak tahu umat Muhammad sudah murek pada orang yang kecil-kecil ya Bu ya. Padahal itu keutamaan ataupun kemuliaan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang kecil biar makannya itu sedikit, pakaiannya pun dikit, pakaiannya paling apa Bu, meterannya sedikit kalau kita bikin. Kalau bikinnya habisnya banyak itu ya karena karena kita pengennya baju yang besar ya Bu ya. Padahal itu adalah keutamaan dari umat Nabi Muhammad SAW, biar pakaiannya itu sedikit. Kalau makainya umatnya kan kecil, makannya pun sedikit, gak bisa banyak karena orang kecil ya Bu ya. Terus kita diberikan umur yang pendek oleh Allah Subhanahu wa taala biar kita tidak banyak dosanya. Jadi bila mana ada orang yang meninggal dunia umurnya pendek, umurnya sedikit, tidak lama-lama, itu karena Allah menghendaki biar tidak banyak dosanya. Dan begitu juga Allah berikan miskin, berikan kekurangan dalam kehidupan kita, karena Allah menginginkan pada kita itu nanti di yaumil qiyamah hisabnya pendek, tidak lama-lama hisabnya. Jadi orang yang hartanya banyak itu nanti hisabnya banyak Bu. Tidak seperti orang yang tidak punya, apalagi kalau nggak punya apa-apa, nggak ada hisab, nggak ada hisab ya Bu ya. Jadi perbanyaklah bacanya sholawat untuk beliau, karena itulah kemuliaan yang diberikan Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada keutamaan bagi kita itu diberikan kecil, diberikan orang yang gak punya. Umat Nabi Muhammad kebanyakan tidak punya. Jadi itu biar nantinya tuh tidak banyak hisabnya. Dan begitu juga umat yang terakhir, biar di dalam kuburnya itu tidak lama. Coba ini zaman Nabi Adam alaihissalam, dari zaman seprene udah berapa ribu tahun itu, udah lama, nunggu hisab aja lama. Tidak seperti kita nantinya kalau udah waktunya tidak begitu lama, nggak seperti Nabi Adam ataupun nabi-nabi yang lainnya ya Bu ya. Yang paling lama adalah Nabi Adam alaihissalam, umatnya Nabi Adam alaihissalam yang paling lama di dalam kuburnya. Sudah mengharap loh Bu, kepengen sampai
kiamatnya udah cepet-cepet datang nggak seperti kita masih hidup di dunia. Nanti mungkin ya tidak lama ya Bu ya kita di yaumil kiamat nanti di dalam kuburnya kita tidak lama nanti insya Allah karena kita umat yang terakhir. Dan begitu juga Nabi Adam alaihissalam itu mana tadi Mas? Bu. Nabi Adam alaihissalam itu berkata bahwa sesungguhnya Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepadaku, kata Nabi Adam alaihissalam. Karena yang pertama ada 4, yaitu yang pertama diterima tobatku hanya di Mekah. Akan tetapi umat Nabi Muhammad dapat bertobat di mana saja dan Allah akan menerimanya. Dan yang kedua, sebelum melakukan dosa, aku memakai pakaian dan setelah aku melakukan dosa, aku ditelanjangi. Sementara umat Nabi Muhammad SAW sewaktu berbuat dosa dengan telanjang dan Allah nanti memberinya pakaian. Dan yang ketiga, sewaktu aku melakukan dosa, Allah memisahkan aku dari istriku. Akan tetapi umat Nabi Muhammad SAW yang berbuat dosa tidak dipisahkan dengan istrinya. Dan yang keempat yaitu sewaktu aku melakukan dosa berada di dalam surga, dalam surga, tapi umat Nabi Muhammad SAW sewaktu berbuat dosa berada di luar surga, hilang aja, dan dapat masuk surga setelah berbuat dosa. Itu Nabi Adam alaihissalam itu juga Mary ya Bu ya. Umat Nabi Muhammad itu umat yang paling enak, umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa dimanapun dia berada akan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala akan diterima. Tapi Nabi Adam alaihissalam tobatnya harus di Mekah. Dan ketika berbuat dosa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, pakaiannya berkeliling namanya di surga ya Bu ya. Pakaiannya yang mewah, yang indah yang ada di surga. Lalu setelah berbuat dosa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluar dari surga tidak memakai baju, dipisahkan dengan istrinya. Istrinya dibuang di barat, suaminya di sebelah timur. Yang berada di di India, kalau nggak kurang lebih ya Bu ya, di sekitar India sana. Dan dipertemukannya di Makkah, yaitu di gunung Jabal Rahmah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya beliau. Jadi lama dipertemukannya ketika berbuat dosa. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW ketika berbuat dosa, kita tidak dipisahkan kepada suami kita. Kita masih bisa bersama kepada suami kita. Kita pun masih berpakaian rapi, bisa berbuat bisa memakai pakaian yang indah dan lain sebagainya. Jadi Nabi Adam alaihissalam merasa meri ataupun iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan taubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keistimewaannya beda-beda. Jadi kita harus bersyukur, banyak-banyaklah baca sholawat atas beliau. Allah. Yang penting dimulai awal. Nggih. Nanti. Ora. Oh, Gantian. heeh. Ini. Makanan. Mbak, itu di sana. Loh kok? Udah sama-sama dekat.
Iya. Iya. Dan ibu-ibu yang saya hormati, itulah yang saya sampaikan pada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Dan semoga pula kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada hambanya yang dicintainya, sehingga kita nantinya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dipertemukan dalam syafaat Nabi Muhammad SAW, dan Allah membasuhkan kita dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memberikan ampunan pada kita, dan Allah senantiasa membimbing kita selalu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa menjalankan amal yang soleh. Amin amin Allahumma amin. Dan ibu yang saya hormati, mari